menuju PT Yakult. Di ruang produksi kami, kemudian ada sesi tanya jawab dan penyampaian pesan dan kesan. Jadi demikian susunan acaranya. Sebelum dimulai, di sini saya akan putarkan dulu. Di sini kita juga diperkenalkan produk Yakult. Yang pertama, lokasinya ada di Desa Pesawahan, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang kedua, lokasinya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Dua pabrik ini bisa digunakan untuk kegiatan kunjungan industri secara langsung. Kemudian kita juga ada kegiatan kunjungan kelompok komunitas anak-anak kecil yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian Yakult sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik Lactobacillus casei shirotase hidup. Jadi bila kita minum Yakult, kita akan minum bakteri baik dalam kondisi yang hidup. Jadi berbagai macam produk Yakult yang ada di Indonesia. Di sertifikat kami miliki ada sertifikat izin edar dari BPOM, sertifikat ISO 22000 tahun 2018 tentang manajemen sistem keamanan pangan, dan sertifikat halal dari BPJPA. Kemudian Yakult sendiri merupakan minuman wajib disimpan dalam kondisi yang dingin dengan suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Tidak. Selanjutnya menjelaskan nama-nama Lactobacillus casei shirotase atau disingkat dengan bakteri LCS. Karena tidak bisa dilihat secara langsung, nanti akan ditunjukkan saat dalam laboratorium produksi kami bentuk bakteri yang sudah diperiksa dengan bantuan mikroskop. Nah, bahan berikutnya yang kami gunakan ada susu skim bubuk atau susu sapi yang telah dihilangkan kandungan lemaknya. Biasa disebut dengan susu non-fat. Ini digunakan sebagai media untuk hidup dari bakteri. Selanjutnya yang kami gunakan adalah dextrosa atau gula yang terbuat dari sari pati sitol. Nah, dextrosa digunakan sebagai nutrisi atau makanan bagi bakteri. Berikutnya yang kami gunakan adalah sukrosa atau gula yang terbuatnya dari tebu. Nah, kalau yang ini berarti adik-adik biasa kenal dengan nama gula pasir dan digunakan sebagai apa? Kalau gula pasir? Manis. Selanjutnya bahan kami gunakan adalah polistiren resin atau biji plastik. Nah, kalau yang ini dicampur nggak ya sama Yakult? Dicampur nggak? Dicampur nggak? Karena memang digunakan sebagai bahan pembuat botol dan sering dicampur ya. Jadi di sini kami sedang produksi Yakult kayak kosmetik botol-botolnya sehingga digunakan satu botol baru. Dan seperti ini lampu dari baru saja selesai dicetak masih putih polos. Botol selanjutnya diberi label, diberi label luarsa, diisi dengan cairan Yakult, baru sekali kembali ditutup menggunakan bahan aluminium foil seperti ini. Nah, setelah tertutup rapat, baru kemudian akan dikemas dalam kemasan yang biasa ditemui. Satu paknya berisi 5 botol. Baru setelah itu akan dijadikan satu dalam kemasan yang lebih besar. Dengan ukuran seperti ini, biasa kami sebut dengan kemasan repack. Isinya adalah 10 pak atau 50 botol Yakult. Bagi dari penjelasan bahan baku, sekarang akan dijalan untuk melihat bagaimana proses pembuatan Yakult. Selamat jalan. Di sini kita juga digunakan sejarah pabrik Yakult loh. Yuk tonton sampai akhir. Dalam menggali manfaat bakteri baik untuk kehidupan. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik L. casei shirotase hidup di tiap botolnya. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil mendeteksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama L. casei shirotase. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Usus yang sehat kunci umur panjang dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult adalah minuman keluarga yang kini telah dikonsumsi lebih dari 40 juta orang di 40 negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia.
Penelitian dan manfaat bakteri baik bagi umat manusia ini sudah dilakukan sejak lama. Di Indonesia, pabrik Yakult pertama kali didirikan di Jakarta Timur pada tahun 1990. Pabrik Yakult di Indonesia dibuat berdasarkan standar internasional dan dirancang agar dapat memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjungnya. Pabrik Yakult di Sukabumi bahkan menjadi salah satu objek wisata edukasi dengan jumlah pengunjung terbanyak di seluruh dunia. Sebelum proses produksi, setiap karyawan pabrik diwajibkan melakukan beberapa tahap proses pembersihan untuk menjamin kehigienisan produk yang akan dihasilkan. Bahan baku pembuat Yakult memenuhi sistem keamanan pangan yang berstandar ISO 22000. Yakult yang masih pokat atau Yakon akan dicampur dengan air yang sudah disterilisasi di tangki pencampuran. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi piagam bintang keamanan pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periode. Selanjutnya yaitu pesan dan kesan dari Ibu Arifa SPD. Memasak hingga proses distribusi menggunakan mesin canggih. Saya kira akan banyak tenaga kerjanya, akan banyak karyawan ternyata di sini sudah memakai mesin canggih ya, yang super canggih dan menjaga sterilitas. Jadi saya berpikir nanti usianya juga sangat terjaga ya, sehingga menambah kepercayaan kami untuk bekerja sama lebih banyak dengan PT yang Di sini juga ada beberapa ruang kerja, yaitu ruang kendali mutu, ruang pembibitan, ruang pelarutan, ruang pengkulturan, ruang pencampuran, mesin pembuat Yakult, mesin penata botol, mesin pembotolan, mesin pengemas, mesin pembawa palet, tangki penampung botol, dan ruang pembuatan botol. Sekian dan terima kasih. See you next time guys.